Kata nur dalam konteks guru mursyid yang kita bahas di sini adalah tidak sama dengan makna cahaya seperti yang kita kenal, yang kita lihat, yang kita pahami selama ini seperti cahaya lampu, sinar mentari. Bukan itu. Yang memberi petunjuk itu yang mim itu tadi, utusan Allah. Siapa utusan Allah? Wali Allah, wakil Allah. Jadi mursyid, guru mursyid itu tajalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita memandang wajah, menghadirkan, merabitohkan mursyid, maka kita sama juga memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti guru mursyid kita itu Rasulullah bin Abdullah, bukan. Maka pantaslah disebut ulama itu pewaris Nabi. Ulama yang mana? Ulama yang mata rantainya tidak terputus sampai kepada sanadnya sampai Rasulullah SAW. Jadi wali yang mursyidah itu berarti wali. Jadi mursyid ini dari kalangan wali Allah, manusia pilihan. Wali yang mursyidah itu yang di akhir kata di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca di awal tadi di ayat 17. Nanti boleh dibuka mushaf Al-Qur'annya. Wali yang mursyid, wali yang mursyidah yang berarti wali yang mursyid, wali yang memberikan petunjuk, wakil Allah yang memberikan petunjuk kepada manusia-manusia lain. Nah, kata wali dalam pandangan para sufi, para pelaku-pelaku yang duduk di tasawuf, dipahami sebagai figur manusia suci, pemimpin rohani, hatinya terjaga dari keiri hatian. Hatinya nggak mungkin wali itu hatinya dengki. Mursyid itu nggak pernah hatinya dengki kepada mursyid yang lain. Wali Allah itu yang benar-benar mukamil, tidak ada rasa kedengkiannya kepada wali-wali lain. Jadi kalau hari ini ada yang ngaku kiai, ngaku ulama, masih ada dengkinya kepada ulama-ulama lain, ini yang akan menyesatkan. Nah, ngaku bermakrifat tapi lisannya tukang mengumpat. Bilang aja belum bermakrifat, masih belajar. Kalau kita masih lisan kita mengumpat-ngumpat yang lain. Mursyid itu tidak pernah iri hati kepada yang lain, tidak pernah. Bahkan mursyid yang bijaksana itu merelakan murid-muridnya itu nggak mengunci murid-muridnya untuk belajar kepada mursyid yang lain. Yang penting selesaikan dulu ijazahnya, dapat baiat, ijazah yang diamalkan, boleh cari mursyid-mursyid yang lain. Jadi kata wali menurut pelaku tasawuf tadi adalah sebagai figur manusia suci, pemimpin rohani, manusia yang punya ketaatan dalam hal beribadah pada Allah dan Rasulnya. Sedangkan makna kata mursyid dipahami sebagai nur ilahi. Catat nih baik-baik. Mursyid itu dipahami oleh kalangan sufi, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, wali-wali sufi, sebagai nur ilahi, karena dia memang pilihan Allah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilahiyah atau energi ilahiyah. Kalau sudah nur ilahi berarti hatinya itu kosong dari penyakit-penyakit hati. Tugas dia itu hanya mengajar, membawa, menyelamatkan orang manusia-manusia lain yang untuk ke jalan kepada, untuk menuju kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada mursyid yang memang mukamil itu yang dengki kepada mursyid yang lainnya, tak ada. Itulah sesuai dengan firman Allah. Nanti boleh dibuka di dalam surat An-Nisa, An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya.
yahdillah linuruhu mayyasha. Allah akan menuntun kepada cahayanya, nyanya itu Allah. Allah akan menuntun kepada cahayanya bagi siapa yang dikehendaki Allah. Dari mursyid ini menuntun kepada cahaya Allah. Bagaimana kita mendapatkan pancaran nur Allah itu masuk ke dalam diri. Beliau-beliaulah yang menuntun kita. Maka teman-teman sekalian, secara hakikat berarti guru mursyid itu bukan terletak pada wujud manusianya. Garis bawahi ya. Secara hakikat guru mursyid itu bukan terletak pada wujud manusianya, tetapi nur ilahiyahnya yang masuk, yang tertanam dalam ruhaniah seseorang. Bukan berarti fasih bahasa Arab itu mursyid, bukan berarti jago baca kitab kuning, kitab ini, kitab anu itu mursyid. Belum tentu. Bukan berarti jubahnya kayak Batman itu mursyid, imamanya sampai 20 liang itu mursyid, jenggotnya sampai nyentuh tanah itu mursyid. Belum tentu. Mursyid itu adalah pilihan Allah yang bukan terletak pada pakaian atau jasadnya, tetapi pada nur ilahi yang masuk dan tertanam dalam rohaninya seseorang. Dan setiap mursyid ini mengkalamkan yang keluar dari lisan beliau-beliau itu masuk ke dalam kolbu muridnya. Sejuk rasanya, surga ketika kita pandang wajahnya. Tidak ada lagi amarah, tenang ketika kita sebelum beliau-beliau bicara pun melihat wajahnya itu saja udah menenangkan kolbu kita. Itu tandanya itu. Tapi kalau kita melihat seorang yang kita katakan mursyid, begitu kita lihat mukanya kok makin marah ini, nggak nyaman, nah itu bisa kita sendiri yang menilai. Mursyid itu mendamaikan hati kita. Itu namanya mursyid. Kenapa? Karena nur ilahi mengantarkan kita tuh mengenal kepada nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa ya? Nur ilahi, nggak ada bedanya. Jadi mursyid ini bukan karena keturunan. Sekarang kan banyak torikot-torikot mentang-mentang ayahnya mursyid diturunkan kepada anaknya, anaknya nggak pernah ngaji, nggak pernah ngikut ngaji sama ayahnya dulu, diangkat jadi mursyid. Sekarang banyak begitu torikoh. Padahal anaknya ini turunkan itu nggak tahu sama sekali tentang ilmu tasawuf. Pantesan larinya ke dunia semua. Itu yang saya bilang toriko korunia. Nampaknya saja kepada Allah pakai jubah, tapi torikonya toriko korunia. Mursyid itu bukan bapaknya yang milih, Allah yang milih. Mentang-mentang bapaknya dulu mursyid diturunkan kepada anaknya. Bukan itu mursyid itu, bukan karena keturunan bapaknya mursyid, anaknya mursyid begitu, tidak. Jadi Rasulullah itu, ayahnya Rasulullah, apa cucunya yang bernama Husain juga Nabi? Enggak. Apa Fatimah Ajarotun terus Nabi, mentang-mentang bapaknya Nabi? Enggak. Kalau sekarang kan banyak, yang penting meneruskan bapaknya. Bukalah torikoh juga, padahal dia nggak tahu ilmunya, arahnya kemana mengarahkan nur itu kepada Allah. Yang penting cair, apa nggak tambah murka Allah dalam bumi.
Jadi mursyid ini bukan karena keturunan, bukan karena keinginan diri sendiri untuk menjadi guru mursyid. Masuk tariko kepingin cepet-cepet jadi mursyid, akhirnya ngaku-ngaku nabi, ngaku Imam Mahdi. Dia nggak tahu jalan ilmu Imam Mahdi itu siapa. Ngakunya di depan Ka'bah lagi. Pengikutnya herannya banyak. Bukan yang awam-awam yang nggak pernah belajar ngaji, insinyur pengikutnya, pelajar, mahasiswa. Nauzubillah min zalik. Masuk thariqah itu bukan kepingin jadi mursyid, cepet-cepet jadi guru, kepingin punya guru, kepingin punya murid. Masuk thariqah itu kita solo itu menjatuhkan diri kita memang sebagai budak di depan guru itu. Nggak ada niat lain. Hati-hati nih kalau kita mau duduk di thariqah. Bukan kepingin kasyaf, bukan kepingin ngambil ijazah untuk jadi tabib, jadi dukun. Jangan, nggak akan sampai kita kepada Allah. Akhirnya kita ngaku yang ada pengakuan. Sekarang kan banyak orang yang ngaku. Ngaku ini, ngaku. Dari kehendak Allah itulah nur ilahiyah mewujud dalam ruhania para guru mursyid ini. Dan hati-hati dengan guru yang mengajarkan nanti sampainya zatku adalah zat Allah, sifatku adalah sifat Allah. Ini nggak tahu konsep tasawuf itu orang. Itu namanya salah. Jangan sampai kita salah arah. Itu makanya semalam saya bilang mewanti-wanti, hati-hati. Setan itu sebelum kita itu juga berkhalawat 18.000 tahun berzikir kepada Allah. Teman-teman sekalian, kata nur dalam konteks guru mursyid yang kita bahas di sini adalah tidak sama dengan makna cahaya seperti yang kita kenal, yang kita lihat, yang kita pahami selama ini seperti cahaya lampu, sinar mentari. Bukan itu. Tetapi lebih mendekati pada pemahaman sebagai energi ilahiyah. Nah, kita kan sudah merasakan selama ini berzikir kan, merasakan ketika kita la ilaha illallah itu percikannya itu saja kita sudah merasakan. Percikannya itu kita sudah merasakan. Percikan ilahiyah panas ya kan, kalau keringetan, adem, dingin, sampai lompat-lompat, Allah, getaran kolbu itu. Jadi sebagai energi ilahiyah atau nur Allah tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan oleh orang tertentu juga. Mursyid adalah pilihan Allah, dan yang bisa merasakan untuk melihat bahwa itu memang mursyid itu juga oleh orang-orang tertentu. Berarti jodoh, satu frekuensi. Memang hak kita lah untuk belajar Allah ngantarkan kepada dia. Ini teman-teman ada yang udah pernah ngerasakan itu. Lihat kata mursyid itu. Kata mursyid itu ada huruf mim, mim di depannya, mim. Dan kata mursyid itu tadi yang kita bilang di awal tadi irsyad, petunjuk, ditambah mim, mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadlah pada hakikat, nur Muhammad itulah hakikatnya. Seorang guru mursyid itu memang benar-benar mempunyai kualitas sempurna, sebagai pembawa wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diangkat oleh Allah, kalau belum diberikan amanah oleh Rasulullah, jangan coba-coba ngaku mursyid lah. Udah belajar saja kepada mursyid, jumpa mursyid belajar, jumpa mursyid belajar, minta bai'ah, cepet-cepet.
Mumpung Allah belum menyesatkan kolbu kita, menutup lebih sesat lagi kita nanti di jalan Allah. Nggak ada rasa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi seperti yang saya bilangkan, kita pesankan adalah kata menurut Imam Al-Ghazali itu memang menemukan guru mursyid itu tak lebih mudah dari menemukan, kata beliau, sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir, apalagi di akhir zaman ini. Di pasar lebih mudah menemukan jarum di padang pasir yang gelap gulita, itu arti beliau itu mengarahkan ke situ, daripada mencari mursyid. Karena cahaya belum tentu nur, mereknya madu, mereknya onta, tapi isinya minyak bab. Tuh, kita nggak jelas sekarang, banyak yang sama soalnya. Bingung kita sekarang ini memilih mana kiai, mana dukun, sama-sama pakaian imamah semua. Pernah dikatakan Gus Muwafiq itu, beliau pernah mengatakan dalam salah satu ceramah beliau dalam mengisi pengajian beliau itu, jika kamu, kata beliau, temukan guru mursyid, segeralah, ini pesan beliau. Beliau berpesan kepada jamaah, jika kamu, kata beliau, temukan guru mursyid, ingat ya, bukan guru saja, tapi guru mursyid yang kita maksud di sini. Guru mursyid, segeralah minta diri untuk menjadi muridnya dan bersedia masuk mengikuti suluk yang diajarkan. Jika kita merasa berat melaksanakan suluk itu, mintalah keringanan kepada mursyid itu. Jangan sia-siakan, mumpung Allah belum menarik mereka. Kalau nanti sudah Allah menarik mereka, ilmu mereka dengan cara Allah mewafatkan, rugi kita, menyesal. Mumpung kita juga masih diberikan kesempatan, minta petunjuk kepada Allah. Sulit kali nyari mursyid sekarang. Minta, saya bilang tadi di awal, berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Nanti mursyid itu yang datang kepada kita. Entahkah jumpa di tengah jalan dengan petunjuk-petunjuk Allah secara kita tidak sadar. Ya, kadang-kadang di luar kesadaran kita, tanpa kita reka-reka, menyangka-nyangka. Jadi begitulah teman-teman sekalian, pentingnya menemukan guru mursyid. Mudah-mudahan kita dijumpakan dengan guru-guru mursyid yang memang benar-benar mursyid, mengikuti suluk, khalawat, uzlah. Kalau betul-betul kita memang mau fokus kepada zikir mengenal Allah, suluk kita 40 hari. Rasulullah saja pun suluk, Rasulullah saja pun berkhalawat 40 hari, boleh dicicil 10 hari, 10 hari, 10 hari. Udah suluk itu memang dia harus meninggalkan dunia, harus tidak ada urusan dengan dunia, nggak dibawa-bawa urusan dunia itu. Lakukan kalau kita mau belajar kepada mursyid ini, belajar zikir secara ridho, rela, dengan giroh, semangat, rabitoh, tawadu kepada guru mursyid. Apalagi kalau mursyid itu udah kita dijadikan khodam mereka, wah senang banget. Disuruh kerja di rumah mereka itu, walaupun beliau itu nggak berkalam mengajarkan ngaji, tapi masuk gitu, memijit mursyid itu. Walaupun beliau nggak ngomong ngasih pengajian, tapi kalau ketika kita disuruh mijit beliau, memijit beliau itu, senangnya ya, ilmu itu seakan-akan masuk ke dalam diri kita. Masya Allah, itulah hebatnya nur ilahi itu tadi, luar biasa Allah. Jadi memang lewat guru mursyidlah, wasilah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diistafetkan sampai kepada kita para umat. Kalau sudah gak ada mursyid, wali-wali Allah ini
dan kita nggak belajar kepada dia, siapa yang menjadikan estafet buat mereka untuk menjaga alam ini, khususnya diri kita sendiri saja. Ini kan kita bisa nggak sekaligus alam ini goyang, nggak brak gitu sekaligus, masih ada wali Allah. Ya udah nggak ada wali Allah yang jaga di barat, di timur, utara, selatan. Ya. Terus lost soul di sana. Kalau udah nggak ada mursyid, nggak ada lagi yang berzikir dengan benar. Zikirnya itu bukan karena dunia, tapi betul-betul dia untuk mengenal Allah. Salawatnya itu benar-benar rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ambruk, udah tuh air laut udah tumpah aja di daratan, daratan jadi lautan dari dulu. Tapi Allah itu juga dengan sayangnya Allah itu menghargai dan menghormati para wali-wali. Masih ada yang mengajarkan, masih ada yang menyebut Allah, Allah, Allah. Coba kalau udah nggak ada lagi Allah, Allah itu di bumi ini, selesai. Apa sih sebenarnya ciri-ciri khusus yang dapat kita temukan dalam diri seorang guru mursyid itu? Ciri-cirinya yang pertama, ini ciri-ciri khusus yang kita sadurkan. Sederhana. Mereka itu cenderung tidak mudah dikenali dan tersembunyi dari hal layak ramai. Biasanya guru mursyid berada di kampung-kampung, di masjid maupun langgar, kalau bahasa surau, kalau bahasa kitanya dulu. Dia musola-musola kecil saja, itu biasanya mursyid. Hidupnya sederhana, dan memang sederhana. Penampilan fisik mereka itu jauh dari kesan ulama yang sering kita temui di media pada umumnya. Nggak nyangka kalau mereka itu seorang mursyid. Biasanya mereka itu memiliki santri dengan jumlah yang sedikit ataupun banyak. Bahkan banyak diantaranya yang sama sekali tidak dikenali sebagai ulama maupun guru mursyid. Karena bisa jadi Allah menyembunyikan keberadaan mereka. Itu ciri khusus yang pertama. Kadang yang nggak kita sangka-sangka ternyata dia guru mursyid yang memang arif billah, ya. Kemudian yang kedua, mereka itu cenderung pasif. Artinya tidak memaksakan, mereka itu nggak memaksakan pendapat saat berbicara. Menghargai, memaklumi siapapun lawan bicara mereka. Apakah itu murid mereka sendiri, santrinya mereka sendiri, maupun orang lain. Tidak memotong pembicaraan dan menghindari perdebatan. Itu mereka tuh anti dengan jidal, perdebatan. Sangat anti dan memaklumi apapun pendapat orang lain. Tidak ingin menonjolkan diri, tetapi perkataan mereka ini menuju kepada solusi, selalu memberikan satu solusi kepada murid-muridnya dan kepada orang lain yang membutuhkan kalam dari mereka itu. Dapat menengahi perbedaan pendapat, bisa memberikan jawaban sesuai kadar kemampuan spiritual lawan bicara. Semua itu dilakukan oleh mereka itu karena kesadaran dirinya, para mursyid ini, bahwa semua jawaban dan penjelasan yang mereka sampaikan bukanlah dari dirinya sendiri, melainkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ciri khusus bagi mursyid adalah mereka itu rata-rata menguasai ilmu hikmah. Ingat, ilmu hikmah di sini jangan berpikir identik dengan kesaktian.
ya. Apalagi dijual belikan. Nah, sekarang banyak kan ilmu hikmah dijual belikan gitu kan. Bukan itu arahnya. Jadi para mursyid ini ciri khususnya menguasai ilmu hikmah. Yang kita maksud di sini, ilmu hikmah itu adalah kemampuan seorang guru mursyid yang setara waliullah. Ya mereka memang wali Allah. Karena seperti pembahasan, kalau sesuai dengan pembahasan kita semalam, bahwa mursyid itu adalah pancaran. Mereka itu ini beri pancaran nur ilahi. Jadi seorang guru mursyid ini yang setara dengan wali Allah untuk memahami Al-Quran maupun hadis dengan kebaikan yang melebihi batasan syariat hingga mencapai pemahaman pada wilayah ma'rifat dan hakikat. Jadi ketika mereka itu membahas tentang firman Allah dalam Al-Quran dan hadis, mereka itu tidak hanya menafsirkan atau menerangkan secara syariat, tapi tembus kepada secara hakikatnya itu diterangkan kepada mereka. Itu pun bukan karena hasil diakal-akalin oleh guru-guru mursyid, tapi memang kalau mereka itu memang sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tuh mampu membaca dan menerjemahkan ayat-ayat Allah yang terhampar pada seluruh alam semesta yang terkait tentang ihwal penciptaan dan kejadian yang terjadi di langit, bumi, dan segala isinya. Itu. Kemudian selanjutnya ciri khusus guru mursyid ini yang keempat ya, mampu mengungkap rahasia Allah. Jadi memang mursyid ini rata-rata memang menerangkan kepada muridnya itu tentang rahasia-rahasia Allah. Mengungkap rahasia Allah. Dalam keseharian mereka, para guru mursyid ini akan sangat sedikit sekali menggunakan dalil-dalil yang rumit pada pembicaraannya. Kenapa? Karena dikarenakan seorang guru mursyid ini telah sampai pada kemampuan untuk membuka dan membaca rahasia-rahasia ilahi berupa kalamullah, yaitu Quran Qadim, bukan Quran yang tertulis saja, tapi Quran Qadim tertara yang tersirat itu diberitahukan oleh Allah kepada mereka itu untuk mengungkapkan itu kepada murid-muridnya. Tapi mudah dipahami, kalam-kalam mereka itu mudah dipahami, maknanya itu kalau mereka berkalam itu dengan kalam Quran Qadim itu maupun Quran yang tertulis, kita itu mudah memahami maknanya dalam setiap hamparan kejadian di alam semesta ini. Baik, selanjutnya ciri khusus selanjutnya bagi seorang guru mursyid itu mengajarkan tauhid dengan metode suluk. Pernah dengar kata suluk ya mungkin ya. Tauhid yang diajarkan adalah pada esensi yang murni, yaitu mampu mengenal dan bisa mencintai Allah sepenuhnya. Jadi kalau kita ingin mendalami kepada mursyid itu memang dengan metode mereka itu mengadarkan metode suluk ataupun khalwat, menetap, berkhalwat, menyendiri, ataupun uzlah, mengasingkan diri,
meninggalkan yang berbau dunia, meninggalkan keluarga itu untuk mencapai itu. Di mana untuk menuju kemurnian tauhid ini, seorang mursyid biasanya memiliki metode berupa suluk. Jadi suluk ini secara pengertian harfiah itu menempuh jalan. Dengan cara apa? Berkhalwat. Teman-teman sekalian, dalam ilmu tasawuf, suluk itu dimaknai sebagai menempuh jalan spiritual untuk menuju kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan syariat Islam, sekaligus memahami aturan hakikatnya. Jadi pelaku suluk ini namanya salik, ya. Ini panggilan orang yang suluk itu namanya salik. Ahli tasawuf itu namanya sufi.